Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Zafa dan pemirsa kaum muslimin di mana saja Anda berada? Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam setiap hari-hari yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah, qudwah kita yang insya Allah kita ikuti sampai akhir hayat kita. Sahabat Zafa dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu terkandung banyak pelajaran, karena Al-Quran adalah pedoman yang Allah turunkan untuk kita manusia, hambanya. Ada di situ berisi tentang akidah, tentang syariat, tentang sirah, dan masih banyak lagi. Dan di antara syariat yang diturunkan, kita diajari tentang muamalah antar sesama manusia. Salah satunya di dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallahi 'alaihimul maskanah." Ila akhir ayat. Allah mengatakan, mereka, kata Allah, senantiasa diliputi dalam kehinaan, kecuali mereka yang menjalin hubungan baiknya kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan baiknya antar sesama manusia, hablum minan nas. Kemudian kalau mereka ingkar, di dalam ayat tersebut Allah jelaskan, maka mereka kembali kepada kekafiran, maka Allah akan rendahkan lagi derajat mereka dalam kondisi yang hina. Sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin semua, di sini pembelajaran di dalam Al-Quran adalah bentuk dari kecintaan Allah terhadap kita hambanya. Kita merasa di dalam keseharian kita, misalnya dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita lihat hablum minan nasnya misalnya, itu akan terasa sekali akan ada yang salah, akan timbul trouble ketika hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik atau tidak terjalin dengan baik. Satu kisah yang mencontohkan bagaimana sesungguhnya ternyata hablum minan nas itu berpengaruh terhadap juga hablum minallah. Abdullah bin Amr itu seorang sahabat yang kepo, yang penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah ketika mereka selesai sholat. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan masuk ini. Ada seorang ahli surga," kata Rasulullah. Kemudian dilihat hari pertama seperti itu. Tidak ada yang istimewa. Hari kedua sampai hari ketiga, 3 kali berulang Rasulullah memberitahu kepada para sahabat bahwa ahli surga dan orangnya sama. Si Abdullah bin Amr ini kepo, penasaran, akhirnya dia ikuti. Sirah ini sangat populer ya, kami yakin banyak sudah tahu yang pernah mendengar. Kita tahu bahwa diikuti sampai ke rumah sampai 3 malam, namun dia tidak menemukan, si Abdullah bin Amr, amalan istimewa apa dari seorang sahabat ini. Kemudian di akhir hari ketiga dia berterus terang kepada sahabat ini bahwa dia tidak ada masalah, karena awalnya dia beralasan menumpang menginap karena ada masalah dengan keluarganya, dengan ayahnya. Terakhir dia bilang bahwa tidak ada masalah, namun dia penasaran kenapa Rasulullah itu mengatakan bahwa dia ini adalah ahli surga. Dan ternyata kata sahabat ini,
dia itu memaafkan. Dia senantiasa memaafkan orang-orang, teman-teman, saudaranya, kemudian menghapuskan rasa benci, rasa iri, rasa apalagi dengki kepada saudara-saudara sebelum tidur. Jadi amalan sederhana, amalan hati, tapi kaitannya kepada hablum minannas wa hablum minallah sekaligus. Nah, ini contoh kisah bagaimana kita mengambil hikmah dari sini, bahwa hanya silaturahmi, tali persaudaraan itu harus kita rajut, harus kita jalin dengan baik terhadap sesama manusia, terhadap teman-teman kita, terhadap tetangga kita, terhadap rekan kerja kita. Banyak misalnya yang kadang-kadang menjadi alasan bahwa karena dianya seperti itu, dianya juga tidak baik dengan kita, maka kita balas dengan ketidakbaikan misalnya. Justru ini yang salah. Rasulullah mengatakan bahwa tali silaturahmi itu disambung kepada orang yang justru dia tidak baik dengan kita. Kalau sesama baik itu belum silaturahmi, belum menyambung tali silaturahmi. Karena dia sama baru impas ininya perlakuannya seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita restruktur mungkin mindset kita terhadap muamalah pergaulan atau silaturahmi tersebut. Misal kita kadang ketemu dengan orang yang keras, bicaranya tegas, bahwa kita ambil positifnya. Orang seperti itu akan mendidik kita bahwa kita harus juga tegas, bahwa kita juga harus bersikap berani dan tegas. Kemudian ketemu orang yang lembut misalnya, dia mengajarkan kepada kita cinta dan kasih misalnya. Kemudian ada teman atau kolega kita cuek orangnya misalnya, cuek, masa bodoh. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kita kasih perhatian, kita kasih care kepada orang lain. Ini pembelajaran terhadap kita. Pembohong misalnya, pengkhianat, ingkar janji misalnya, kita ketemu seperti itu. Maka kita dengan ketemu orang seperti itu, kita tahu rasanya betapa tidak enak dikhianati. Janjian, tidak ngabar, tidak kasih kabar, tidak datang misalnya, dikhianati atau tidak tepat janji dan seterusnya. Maka itu semua memberikan pembelajaran kepada kita untuk hal yang positif. Jahat, judes dan segala macam. Ketahuilah saudaraku, sahabat Zafa sekalian, besi itu pepatah ya, besi itu akan menajamkan sesama besi. Dan kita juga manusia. Manusia itu akan ditajamkan oleh manusia. Sehingga kita jadi berwibawa, sehingga kita jadi bijaksana, sehingga kita menjadi manusia yang dewasa dan seterusnya. Jangan kita merasa nyaman misalnya dengan pergaulan yang sama di teman-teman kita, milih-milih teman misalnya. Padahal di masyarakat, di masjid kita akan ketemu banyak orang. Kalau nyaman dengan zona nyaman, maka kita tidak akan berkembang. Dengan banyak macam orang kita jalin silaturahmi yang baik, maka kita akan dapatkan tempaan untuk diri kita. Karena Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, kata Allah, untuk melihat di antara kita siapa yang mempunyai amalan terbaik. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, semua amal dilipat gandakan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu dan seterusnya, lipat ganda. Ketemu di sini kita dengan Lailatul Qadar di bulan ini, maka semuanya akan menjadi sangat-sangat berkah, sangat-sangat berlipat pahala dan kebaikan yang kita dapatkan. Tetaplah kita menjadi orang yang rendah hati dan sabar
dengan banyak bersilaturahmi, dengan banyak mendengar, dengan banyak menerima, dengan banyak belajar dari orang-orang sekitar kita. Maka sesungguhnya target atau tujuan risalah Islam ini dibawa, insya Allah akan tercapai. Apa tujuannya? Sebagai hal terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa akhlakul karimah. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika kita jalin silaturahmi kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat dengan akhlak atau karakter yang islami, insya Allah akan semakin mengokohkan kepribadian dan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Dan disinilah kita dinilai, disinilah ujung dari keimanan kita. Al-iman tasdikun biqalbi, ikrar bil lisan, tasdikun biqalbi, wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, diyakini, diimani dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan perbuatan itu, apa yang tampak dengan anggota tubuh kita, disitulah akhlak yang dimaksudkan. Ketika itu sudah baik, itu adalah ujung. Maka insya Allah akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya akan mulia, karena disinilah ujung dari risalah Islam itu diharapkan berhasil seperti itu. Terakhir kita kisahkan satu kisah tentang orang yang memaafkan. Istana para pemaaf. Jadi hadis di dalam kitab Imam Al-Hakim, sanadnya sahih, diceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam satu hari di tengah sahabat, tiba-tiba beliau tersenyum sampai terlihat gigi depannya. Kemudian Umar radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan sampai engkau tersenyum? Kemudian Rasulullah menceritakan, aku baru diceritain. Oh, ini Palembangnya keluar ya. Aku baru diceritakan oleh malaikat bahwa nanti ada dua orang yang duduk menghadap Allah dengan muka tertunduk. Kemudian yang satunya ini meminta pengadilan, meminta keadilan kepada Allah. Yang satu bercerita Yang satu menceritakan bahwa ya Rabb, dia telah zolim kepadaku, maka berikanlah kebaikannya untukku, kata manusia atau orang yang satu. Kemudian Allah menjawab, bagaimana mau diberikan kebaikan sedangkan tidak ada sedikit kebaikan pun tersisa darinya. Kemudian orang ini menuntut lagi, ya Allah, berikan dosaku, pikulkan kepada dia. Kemudian Allah menjawab lagi, coba engkau angkat mukamu. Kemudian diperlihatkan oleh Allah istana yang megah dari emas, kemudian berisikan mahkota, singgasana yang mulia, yang dari berlian dan seterusnya, yang sangat megah. Kemudian di situ diceritakan kemudian oleh orang ini, dia bertanya lagi, istana dan singgasana emas punya siapa ini ya wahai Allah? Apakah syuhada dari mana yang berhak ini? Atau nabimu yang mana yang berhak ini? Kemudian Allah menjawab, untuk yang mampu membayarnya. Kemudian siapa ya Allah? Dijawab lagi oleh orang, siapa yang mampu membayarnya? Engkau pun mampu membayarnya kalau engkau mau. Terkejut orang ini, kemudian dengan cara apa aku membayarnya ya Allah? Allah kemudian berkata, dengan memberikan maaf kepada saudaramu di sampingmu. Maka kalau begitu ya Allah, sekarang aku maafkan dia. Kemudian Allah jawab lagi, gandeng ia masuk ke dalam surga.
Masya Allah. Lebih kurang seperti itu matannya hadis di kitab Imam Al-Hakim, sanadnya sahih. Boleh di searching atau dicari di kitabnya supaya lebih lengkap. Namun sahabat Zafa dan kaum muslimin dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, inilah bagaimana sesungguhnya hikmah silaturahmi, husnuzon, berhusnuzon kepada orang dan seterusnya, yang kesemuanya itu adalah akhlak mulia kita, sehingga kita menjadi manusia yang berusaha paripurna, berakhlak mulia, dan insya Allah dengan itu kita mengharapkan keridhaan Allah untuk memberikan ganjaran surganya kepada kita. Walaupun kita tidak mungkin mampu, kita tetapi rahmat Allah yang kita harapkan, kasih sayang Allah, keridhaan Allah yang kita harapkan, supaya kita termasuk orang-orang yang Ia cintai dengan silaturahim, dengan silaturahmi, memperbaiki akhlak kita sehingga kita berhak sekali lagi untuk meminta keridhaan Allah atas amal-amal kita tersebut, amal-amal terbaik kita tersebut. Walafu minkum, mohon maaf, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.